Blerb, 21 cerita ini mengandung adegan dewasa. Rangan silih berganti terdengar dari balik pintu kamar perempuan bernama Cersei Aviana. Dia adalah seseorang yang kini telah hadir dalam rumah tangga Diandra Saraswati dan Arka Haspian. Diandra hafal kebiasaan suaminya yang juga sering mengucapkan hal sama persis kepada dirinya saat mereka sedang bercinta. Nafas Diandra tersengal-sengal. Ia dalam kondisi syak, matanya terbelalak. Kaki mulai terasa lemas dan berat untuk melangkah. Bahkan, tulang-tulang seolah tidak mampu lagi menopang berat badannya. Sementara itu, ia harus segera kembali ke kamar tidur lalu berpura-pura seakan ini semua tidak terjadi. Terlalu lama berada di luar kamar akan semakin meningkatkan resiko Arka mengetahui keberadaannya malam ini. Semua dilakukan hanya demi menimang seorang bayi mungil dari rahim wanita selingkuhan sang suami. Mampukah seorang istri seperti Diandra melewati badai pengkhianatan seperti ini? Benarkah seorang bayi bisa merekatkan semuanya? Atau justru menghancurkan segalanya? Bab pertama, suara misterius tengah malam. Langkah kaki tanpa suara diambil oleh Diandra malam ini. Ia memutuskan untuk mencari kebenaran dari kecurigaannya selama 1 minggu terakhir. Sudah terlalu sering suaminya menghilang dari ranjang mereka antara jam 1 sampai 2 malam ketika ia sedang tertidur lelap. Kuatkan dirimu Diandra. Semua harus jelas malam ini. Ia berusaha menguatkan batinnya. Apapun yang terjadi akan dihadapi dengan sekuat tenaga. Namun, detak jantungnya saat ini semakin kencang seakan hendak melompat jauh pergi dari badannya. Langkah demi langkah dijalani oleh Diandra menuruni tangga beroles pualam di rumah megahan mewah milik keluarga besar Arka Haspian, sang suami. Kemudian ia berlanjut, berjingkat menuju kamar tamu di sisi selatan bangunan yang saking besarnya, bisa disamakan dengan sebuah istana ini. Lampu hias teramat besar tergantung di langit-langit rumah dengan cantik meski dalam keadaan padam. Lukisan di atap yang mirip dengan museum-museum seni di Eropa terlihat sangat indah apabila lampu tersebut menyala. Dengan berjalan sepelan mungkin tanpa suara, ia semakin mendekati kamar tamu. Napas Diandra terhenti sekian detik saat telinganya mendengar apa yang ia sebut kebenaran. Mas Arka, anak sekali. Mas, I love you, desah seorang perempuan. Meracau, memanggil nama suami tercintanya. Almost sir, Cersei, almost sir. Suara Arka terdengar sangat menikmati kegiatan yang sedang ia lakukan. Rangan silih berganti terdengar dari balik pintu kamar perempuan bernama Cersei Aviana. Dia adalah seseorang yang kini telah hadir dalam rumah tangga Diandra. Yes, Cersei, pekik Arka dilanjutkan dengan rangan panjang. Diandra hafal kebiasaan suaminya yang juga sering mengucapkan hal sama persis kepada dirinya saat mereka sedang bercinta. Nafas Diandra tersengal-sengal. Ia dalam kondisi syak, matanya terbelalak. Kini kakinya mulai terasa lemas dan berat untuk melangkah. Bahkan, tulang-tulang seolah tidak mampu lagi menopang berat badannya. Sementara itu, ia harus segera kembali ke kamar tidur lalu berpura-pura seakan ini semua tidak terjadi. Terlalu lama berada di luar kamar akan semakin meningkatkan resiko Arka mengetahui keberadaannya malam ini. Dengan segenap tenaga dan kekuatan yang masih tersisa, Diandra berusaha menyeret badan dan juga hatinya untuk segera beranjak dari situ. Satu langkah demi satu langkah sampai ia bertemu dengan tangga megah itu lagi. Begitu tangannya membuka pintu kamar tidur, ia langsung menuju pemberhentian utama yaitu kamar mandi. Ia merasa air mata akan segera tumpah saat itu juga. Diandra mengunci diri dan duduk di dalam bak mandi yang biasa ia gunakan sebagai jacuzzi. Bak mandi itu kering, tidak ada airnya sama sekali. Ia hanya duduk di situ tanpa bisa berpikir apa-apa. Hatinya hancur lebur di mana serpihan asa itu telah menjadi sangat kecil sehingga bisa terbawa oleh angin yang bertiup sendu. Namun, hal aneh terjadi, air mata sama sekali tidak ada yang menetes dari pelupuk matanya. Hanya saja, tangan Diandra terus bergetar dengan hebat. Paha mulus miliknya kemudian ia rapatkan di dada. Kepalanya lalu ditundukkan perlahan sampai menyentuh lutut. Tangan yang bergetar tadi dilingkarkan di depan kakinya. Diandra terus berada dalam posisi ini sampai hampir 30 menit ke depan. Setiap tangannya akan bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Ia segera menekankan lingkar tangan di lutut kemudian memaju mundurkan tubuhnya agar bisa mendapat ketenangan kembali.
Diandra, kamu di dalam. Suara Arka tiba-tiba memanggil. Dia sudah kembali memasuki kamar tidur. Diandra, panggil Arka mengulangi karena tidak ada jawaban dari istrinya. Arka mengetuk pintu kamar mandi tetapi tetap Diandra enggan menjawabnya. Akhirnya sang suami berusaha membuka paksa pintu kamar mandi. Suara gemeretak pegangan pintu berkali-kali dibuka terdengar berbarengan dengan tubuh Arka menghantam pintu kamar mandi. Diandra, kamu sedang apa di dalam? Teriaknya mulai panik. Diandra, kuatkan dirimu. Ayo jawab suamimu itu. Aku sakit perut. Mas, seru Diandra berhasil bersuara. Kamu baik-baik saja. Mau ke dokter? Aku bangunkan Pak Gito. Ya, suaminya masih sangat perhatian. Meski ia baru saja meniduri wanita lain di bawah sana. Tidak, Mas, aku baik kok. Tolak Diandra. Ia memejamkan mata dan berasa menelan pil pahit berkali-kali di tenggorokannya. Kalimat-kalimat kekuatan ia gaungkan di batinnya. Akhirnya Arka berhenti bertanya. Terdengar langkah kakinya menjauh dari pintu kamar mandi. Terdengar langkah kakinya menjauh dari pintu kamar mandi. Sesaat kemudian terdengar ia sedang menaiki ranjang. Diandra masih merasakan tangannya bergetar, namun sudah tidak sehebat sebelumnya. Perlahan tapi pasti, ia berhasil menguasai diri dan kembali tenang. Sekitar 10 menit kemudian, wanita berusia 30 tahun itu keluar kamar mandi. Dipandangnya Arka sang suami yang sangat ia cintai. Kamu dari mana barusan? Mas Arka, tanya Diandra berusaha menahan suaranya agar tetap tenang. Aku lapar, jadi aku makan di dapur. Sahut Arka memandangi wajah Diandra tenang tanpa ada kegelisahan sedikit pun. Wajahmu pucat sekali. Benar kamu tidak apa-apa? Apa kita ke dokter saja malam ini? Tangan hangat Arka menyentuh pipi istrinya yang sedingin embun malam. Refleks karena merasa jijik dengan tangan itu membuat Diandra melengos. Wajahnya spontan menghindari sentuhan jemari Arka. Batinnya menangis karena mengetahui tangan itu baru saja menyentuh bagian sensitif wanita lain secara sadar dan atas kemauannya sendiri. Ada apa? Tanya Arka heran mendapati perubahan pada Diandra. Mata suaminya itu tajam menatap seakan menembus ke dalam sanubari terdalam. Tidak ada apa-apa. Aku masih tidak enak badan. Aku mau tidur saja. Kelit Diandra segera menaiki ranjang. Lalu membelakangi lelaki yang telah menjadi imamnya selama 10 tahun terakhir. Ia lebih baik menghadap tembok daripada menatap wajah penuh dusta di sampingnya. Selamat tidur, Yang. Ucap Arka mencium pipi Diandra, rutinitas yang selalu mereka lakukan sebelum tidur. Ingin Diandra kembali ke kamar mandi lalu mencuci wajahnya sebanyak 100 kali. Bibir suaminya itu adalah hal yang paling memuakan untuk dirinya saat ini. Sebuah bibir yang mengucapkan banyak kebohongan. Sebuah bibir yang sudah melanglang buana, menikmati tiap inci tubuh wanita lain. Maaf Bu Diandra. Hasil pemeriksaan menunjukkan rahim Anda memiliki kelainan pada bagian tuba falopi. Hal ini membuat Anda kesulitan memiliki anak. Berita itu menghantam keras sekali bagai petir di siang bolong, membumi hanguskan semua impian Arka dan Diandra. Suara dengungan tinggi melengking terdengar begitu menyakitkan di telinganya. 8 tahun berumah tangga, tanpa memiliki keturunan, membuat mereka memeriksakan kondisi kesuburan masing-masing. Mendapat hasil akhir berupa berita seperti itu, serasa hancur hidup Diandra. Sebagai seorang wanita, ia tidaklah sempurna. Lalu garis keturunan kamu bagaimana? Siapa penerus kerajaan bisnis papamu? Sinis Muriati, Ibunda Arka, begitu mendengar kondisi menantunya yang dinyatakan mandul. Kejadian ini masih teringat jelas di ingatan Diandra. Betapa mertuanya pada saat itu memandangnya dengan rendah seolah dirinya hanyalah songgok sampah. Kini memori itu kembali menyeruak perlahan pada malam pilu yang telah menjelang pagi ini. Malam di mana ia tidak bisa memejamkan mata tanpa mendengar desahan Chelsea memanggil-manggil nama suaminya. Penuh kenikmatan, sampai bunyi alarm kemudian menghentak pada pukul 5 pagi, Diandra tetap tidak dapat tertidur. Diliriknya Arka yang masih mendengkur nyenyak di sampingnya. Wajah suaminya itu terlihat tampan saat tidur. Begitu tenang dan damai meski telah berkhianat dengan sengaja. Tanpa suara, Diandra menuruni ranjang. Ia melangkah menuju sebuah pintu di pojok ruang kamar. Deretan baju, tas, sepatu,
dan berbagai aksesoris terlihat berjejer rapi saat pintu dibuka. Itu adalah ruang pakaian Diandra yang terdiri dari ratusan barang bermerek terkenal dan mahal. Ia mengganti gaun tidur dengan satu setel pakaian olahraga. Rambut lurus hitam indah sepunggung miliknya dikuncir membentuk ekor kuda. Sebuah sepatu berlari ia keluarkan dari dalam lemari kaca yang berisi puluhan pasang sepatu aneka model dan merek. Setelah membasuh wajah di kamar mandi, Diandra bersiap untuk memulai rutinitas lari paginya. Tanpa memperhatikan ranjang, ia langsung berjalan menuju pintu kamar. "Sudah mau lari?" tanya Arka yang ternyata sudah bangun. Ia memandangi istrinya yang hendak pergi jogging. Diandra tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan tanpa melihat Arka. Jemari lentiknya mulai memutar daun pintu. "Ciumanku mana? Lupa ya?" Rajuk Arka segera turun dari ranjang sambil menyodorkan bibirnya untuk dikecup. "Mati aku, celaka 13. Kenapa dia tidak tidur saja sih? Pakai acara minta cium seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Minta cium sama gundikmu di bawah sana." Diandra memaki suaminya dalam hati. "Aku sudah kesiangan." Tolak Diandra belum mampu menguasai perasaannya 100%. Arka segera berlari kecil menuju pintu keluar lalu menghalangi Diandra untuk keluar kamar. "Ada apa denganmu, Yang?" Arka menatap antara heran dan curiga. "Bersambung,